Halo, selamat datang di channel Media Tangan. Oke teman-teman, terima kasih kalian masih setia untuk melihat channel ini. Apalagi kalian yang sudah kemarin ada di part pertama, kita mencoba untuk menjawab daripada komentar-komentar teman-teman yang masih bingung tentang tips dan cara penerimaan Polri, serta bertanya masih bingung berkenaan masalah berkas-berkas pendaftaran Polri, baik itu Bintara, Tamtama, Rekpro, SIPSS, Akpol, bahkan sampai ke sekolah-sekolah lanjutan seperti sekolah ahli golongan. Oke, nah jadi kali ini seperti biasa kita akan menjawab beberapa komentar teman-teman yang sudah saya pilih, ya kan, saya saring, yang kelihatannya harus perlu kita sampaikan lewat video supaya kalian tidak gagal paham dan supaya kalian itu lebih mengerti, jadi kalian itu tidak kebingungan nanti. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, pilihan saya dari TAB OJT Batch 4. TAB OJT Batch 4. Dia bertanya seperti ini. Izin bertanya, kalau udah ikut Rekpro, apakah bisa ikut tes di Bintara umum lagi, Bang? Bingung ya? Bingung. Jadi gini, kalau sudah kita masuk Rekpro, daftar Rekpro nih. Rekpro itu kan syaratnya masuk Rekpro, kalian harus mempunyai piagam atau penghargaan yang maksudnya yang dicari gitu kan, Rekpro. Kalian daftar, ada syaratnya, mengikuti seleksi seperti biasa untuk pendaftaran reguler seperti biasa juga. Terus kalian jatuh atau kalian gugur, di mana kek, tahap mana jatuh. Terus besoknya atau berapa bulan kemudian masuklah Bintara umum reguler. Maka kalian bisa ikut nggak? Jawabannya adalah jelas bisa. Jadi kalian bisa masuk di situ tuh. Dengan catatan, masuk di situ kalian itu harus usia sampai. Maksudnya usia itu tidak kelewat 22 tahun kalau Bintara reguler. Dan yang kedua, nilai masuk. Kan biasanya kan ada dicari nilai 7 atau 6 rata-rata nilai rapot. Nah, kalau itu aja syarat itu masuk dan tinggi badan pasti memenuhi, kalian bisa mengikuti seleksi Bintara reguler. Oke? Nah, seperti itu. Oke, TAB OJT itu tadi jawabannya. Berikutnya ada lagi dari Jan MRD. Jan MRD bertanya, Pak izin bertanya, untuk tes Rekpro jalur penghargaan, apakah untuk penghargaan dari Presiden masih ada? Masih ada. Jadi untuk penghargaan dari Presiden ya jelas ada lah, masa tidak ada? Presiden gitu loh, orang nomor 1 ya jelas pasti dikasih lah penghargaan ini. Untuk jalur penghargaan pun teman-teman, sebenarnya cakupannya luas penghargaan ini. Cuma kita dari panitia penerimaan Polri itu memilih penghargaan-penghargaan mana aja yang bisa masuk kepada ranah institusi dan ruang lingkup Polri. Kadang ada juga mereka punya penghargaan yang luar biasa, bahkan tingkatnya tuh tingkat nasional, tapi ternyata di dalam rekrutmen tidak dicari penghargaan yang tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah handball. Jadi teman-teman kita yang ibaratnya dia itu berprestasi, ternyata untuk bidang olahraga handball tidak dicantumkan. Kebanyakan biasanya tentang olahraga seperti bela diri utamanya. Dan yang kedua tuh adalah olahraga umum, bola, yang biasa kita familiar. Bola, bulu tangkis, basket. Tapi handball sayangnya tidak ada. Padahal dia juara nasional. Nah, seperti itu. Itu untuk penghargaan. Berikutnya, kita lanjut kepada teman-teman kita. Ini mewakili untuk teman-teman yang memiliki ijazah S1. Dia bertanya dan dia mengomentari di syarat prodi SIPSS. Dia bertanya begini, dari Jessica Pandeo. Jessica ini dia bertanya, kalau S1 teknik kelautan nggak bisa, Kak? Kalau S1 teknik kelautan nggak bisa, Kak? Oh, maksudnya mungkin dia bertanya gini, apakah bisa mungkin S1 teknik kelautan masuk? Teknik kelautan itu kalau tidak salah teknik kelautan ya. Mungkin agak agak takut kalau salah saya jawab. Kalau teknik nautika ada, teknik perkapalan ada teknik nautika, teknik perkapalan jatuhnya itu kepada
bidang-bidang polair, bidang-bidang polair. Tapi kalau teknik kelautan kelihatannya nggak bisa nih kelihatannya. Soalnya kan berkenan tentang laut. Tapi mungkin arahnya ke navigasi mungkin bisa ya. Ini perlu jadi catatan bagi saya. Mungkin untuk Jessica Pandeo ini mungkin nanti menjadikan PR bagi saya. Nanti kita coba tanyakan kepada panitia S1 Teknik Kelautan. Memang yang saya ingat saya itu adalah teknik perkapalan dan teknik nautika. Nautika perkapalan, iya. Nah, itu kalau kelautan ini seharusnya bisa. Jadi biar syarat S1 kalian masuk, kalian daftar, terus kalian mengikuti seleksi dengan seperti teman-teman yang lainnya dan bisa masuk lah. Saya harap gitu. Oke lah, mungkin nanti kita jawab untuk Jessica yang lebih mendalam lagi. Karena ini bagus nih kelihatannya. Berapa tadi sudah saya? Dari Tab, Jan, Jessica. Nah, berikutnya adalah pertanyaan dari Gaskurn. Izin bertanya, Bang, kalau untuk D3, kesehatan hewan, perawat hewan, apakah bisa daftar Bakomsus? Nah, jadi buat teman-teman yang masuk menjadi perawat hewan, kalau mencari Bakomsus harusnya ini ada sih. Karena dari institusi kepolisian itu biasanya ada mereka menggunakan anjing pelacak ya kan. Yang mana satuan unit K9 itu memerlukan dokter spesialis untuk hewan serta untuk perawatnya dari tubuh Polri itu sendiri, bukan dari mitra. Harusnya sih seperti itu. Harusnya ini bisa. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini saya bikin video, belum ada saya mendengar atau membaca tentang kesehatan hewan dan perawat hewan itu dikhususkan masuk Bakomsus. Kemarin tuh bahkan pramugari yang masuk untuk tahun 2018 atau 19 itu pramugari yang masuk. Untuk baru-baru ini kemarin perawat. Kalau perawat mungkin masuk, kalau pramugari bidan pun masuk juga. Harusnya kan yang seperti perawat-perawat hewan ini diperlukan walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kan penting dan perlu. Atau karena jumlahnya itu sedikit jadi tidak dicari dari anggota Polri-nya mungkin ya. Kelihatannya ini harus jadi evaluasi sih bagi institusi Polri. Harus ada yang namanya kesehatan hewan walaupun itu D3. Nantilah saya sampaikan. Oke, Gaskun, itu dulu jawabannya untuk kesehatan hewan. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir dari Mickey Dragon. Mickey ini kelihatannya atlet nih. Jadi dia bertanya, tahun ini saya mengikuti kompetensi futsal Piala Gubernur Sulawesi Utara dan meraih juara 3. Saya tidak diberi piagam, tapi hanya ada piala Bang yang diberi Kadispora Sulawesi Utara. Apakah bisa digunakan untuk mendaftar Bintara Rekpro jalur non-akademik? Waduh, bagaimana ini? Jadi dia ini juara 3, tapi tidak dikasih piagam. Yang dikasih itu hanya pialanya saja. Harusnya sih kamu bisa minta ke Dispora Sulawesi Utara. Minta bahwa piagam itu sebagai bentuk legalitas bahwa kita ini telah menjuarai walaupun ini beregu loh. Minimal ada 1 piagam. Atau bisa juga piagam ini disimpan sama official kamu. Nah, harus ditanyakan dulu. Mungkin piala yang dikasih tapi piagam mungkin disimpan oleh official atau pelatihnya. Karena begini, kalau kita walaupun kita gini, realistis aja ya, kita hidup di Indonesia yang mana notabene-nya kita membutuhkan legalitas. Jadi legalitas itu dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa keabsahan suatu hal tertentu, contoh, kita sekolah, kamu bisa dinyatakan lulus SMA, kalian itu memiliki apa? Harus memiliki dan melampirkan ijazah. Walaupun kamu itu lulus, pintar, baca, tulis, dan kamu itu cerdas, tapi tidak dilampirkan, jadi orang kadang 50-50 kan. Ini kamu lulus apa enggak kan gitu kan. Nah, terus berikutnya lagi, layak lulus dalam mengemudikan kendaraan itu harus disertakan dan dikeluarkan namanya SIM, surat izin mengemudi, yang dinyatakan kamu itu lulus. Itu kan ada tanda bukti kan. Apalagi kalian ini sudah menjuarai salah satu bidang
olahraga futsal bergengsi lagi dari gubernur tapi tidak dilampirkan yang namanya sertifikat atau piagam. Ini kemungkinan ini cuma dua ya kalau menurut saya. Kemungkinan yang pertama itu mungkin diambil oleh ofisial atau disimpan oleh ofisial, pelatih atau segala macamnya, atau dari Kadispora tidak mengeluarkan tapi menjadikan yang namanya inventaris mereka karena sudah juara nih misal. Dan yang berikutnya mungkin kemungkinan kalau itu baru-baru aja mungkin sertifikatnya agak telat mungkin ya, ini kan kemungkinan. Cuma kalian harus tahu nih siapa nih Dragon tadi, harus cari tahu. Masa tidak ada, sayang loh kalau memang ini piala bergengsi gubernur, kelasnya gubernur sampai tidak dikeluarkan, itu sayang sekali. Ini bisa kok untuk kalian masuk ke penerimaan Bintara Rek Pro karena ini kelasnya kalau gubernur kan kelasnya provinsi. Nah, sudah provinsi. Nah, jadi itu dulu jawaban untuk Mickey Dragon. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kamu dan semoga cepat lekas ketemu yang namanya piagamnya. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah 5 daripada pertanyaan yang sudah saya carikan, yang saya jawabkan kepada teman-teman. Semoga dari komentar-komentar tadi dapat menjawab pertanyaan kalian, terutama untuk Miki yang tidak keluar sertifikatnya. Semoga nanti dapat dikeluarkan oleh Disporanya dan kamu bisa daftar Rek Pro ya kan. Kalau nggak tahun ini atau tahun depan lah bisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nanti kalaupun ada pertanyaan lagi kalian bisa klik kolom komentar di bawah untuk ditanya dan kita bisa berinteraksi lewat video YouTube. Terima kasih. Dadah.